Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Dimanapun dan kapanpun kalian menonton tayangan ini, semoga selalu menerapkan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menghindari keramaian. Perkenalkan, nama saya Duha Tribuda, salah satu mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Pendidikan Bahasa Indonesia, dengan nomor induk mahasiswa 19090570004. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah ICT dan dosen pengampu Bapak Heri Mulyono, PhD, yaitu tugas yang week ke-9 tentang semiotika sosial. Jadi semiotika sosial pada umumnya, dari awal kita bahas tentang semiotiknya dulu, yaitu ilmu tentang tanda. Lebih lengkapnya kita akan bahas di page selanjutnya. Semiotik adalah kajian tentang sistem tanda dan penanda, tentang dari Fawcett, Halliday, dan Lamb, dan Mackay tahun 1984. Eco tahun 1979 berpendapat, semiotik mencakup dua pengertian, yakni teori tentang kode dan pembentukan tanda. Dengan dua pengertian ini, semiotik mencakup penyampaian, yaitu produksi dan pemahaman atau interpretasi sebuah arti dengan menggunakan tanda. Contohnya di sini saya beri sebuah contoh singkat tentang semiotika lalu lintas, yaitu pertama ada arti lalu diekspresikan atau ditandai oleh sebuah ekspresi. Yang pertama, artinya ingin mengutarakan arti berhenti. Lalu ekspresi yang terjadi dalam semiotika lalu lintas adalah lampu merah, atau ekspresi lampu kuning yang menandakan arti waspada, dan ekspresi lampu hijau yang menandakan arti jalan terus. Itu sebuah contoh singkat dari semiotika lalu lintas. Kalau kita boleh geser lebih luas, semiotika tentang ekspresi adalah misalnya ekspresi tersenyum, yaitu mengartikan sebuah kebahagiaan. Ekspresi marah bisa mengartikan sebuah kekecewaan, bisa mengartikan sebuah tidak suka dengan sesuatu hal yang terjadi. Di sini saya cantumkan sumbernya, yaitu dari Amrin Saragih, Guru Besar Universitas Negeri Medan. Sebuah artikel dalam jurnal Medan Makna, volume 4, halaman 1-10 Desember 2007, dengan ISSN 1829927. Kita harus uraikan anti plagiarisme. Oke, lanjut. Ini tentang semiotik yang tadi sudah sederhana. Baru masuk ke dalam semiotika sosial. Dalam hal ini tentunya tentang bahasa. Bahasa merupakan sistem semiotik, akan tetapi berbeda dengan semiotik umum yang hanya terjadi dari arti dan ekspresi seperti contoh semiotika sosial, semiotika dari lalu lintas tadi. Bahasa adalah semiotik sosial yang terjadi dari 3 unsur, yang disebut juga 3 tingkat. Ini ada arti, ada bentuk, dan ekspresi. Bedanya dari semiotik umum atau semiotik pada umumnya, bahasa memunculkan satu bentuk lain, yaitu ada arti, ada bentuk, dan ekspresi. Contohnya kita bisa lihat di halaman selanjutnya. Nah, contoh semiotika sosial. Unsur bahasa dalam semiotika sosial, yang pertama ada arti, ada ekspresi, dan ada bentuk atau struktur kata yang diucapkan. Arti, kita ingin mengartikan meminta orang lain untuk membukakan pintu. Ekspresi yang kita keluarkan, baik itu berupa bunyi ataupun berupa tulisan. Yang pertama, buka pintunya. Nah, bentuk kata yang terjadi dari ekspresi buka pintunya adalah sebuah permintaan yang pertama, yaitu artinya meminta orang lain untuk membuka pintu. Lalu arti yang sama dengan ekspresi yang berbeda, yang kedua adalah tolong buka pintunya. Bentuk kata yang terjadi adalah ada kata tolong dan ada permintaan. Tolong dan permintaan, tolong buka pintunya. Dan yang ketiga, dengan arti yang masih sama, dengan ekspresi, bunyi atau tulisan yang berbeda, saya ingin Anda membuka pintu. Bentuk kata atau struktur kata yang terjadi
adalah pertama kata deklarasi, itu saya ingin, yang kedua kata kerja, membuka, dan tujuannya yaitu membuka pintu. Itu unsur bahasa atau semiotika sosial yang sederhana terjadi dalam suatu bahasa. Oke, dalam hal ini saya ambil dari jurnal yang sama, masih jurnal Medan Makna, yaitu dari Amrin Saragi, Guru Besar Universitas Negeri Medan. Contoh sederhana lain dari semiotika sosial adalah semiotika itu kan tanda. Jadi sosial itu lebih kepada senyum, bagaimana kita mengekspresikan bahagia, sedih, marah yang berdekatan dengan norma-norma kemasyarakatan pada umumnya. Baik, setelah itu ada penggunaan aspek semiotika sosial dalam mengevaluasi teknologi pembelajaran dalam pembelajaran online. Kita lanjut ke Google Classroom yang telah saya buat. Ini dia Google Classroom. Karena yang diminta hanya tentang bagaimana mengevaluasi, jadi saya menjelaskan secara singkat bagaimana Google Classroom ini. Mungkin para penonton sudah tidak asing lagi menggunakan platform ini. Ada tugas kelas, ada anggota, dan ada nilai di sini. Saya sudah memasukkan satu tugas kelas sederhana dan anggotanya adalah akun email saya yang lainnya. Contohnya di sini ada tugas materinya adalah teks prosedur. Lalu ini ada bagaimana instruksi pengerjaannya. Buatlah mind mapping materi teks prosedur dengan kelengkapan sebagai berikut. Yang pertama, pengertiannya dari mind mapping tersebut harus ada pengertian, harus ada struktur, harus ada ciri-ciri, harus ada kaidah bahasa, dan harus ada langkah penulisannya. Masing-masing mendapat poin 20 atau nilai 20. Saya juga menyertakan deadline-nya atau tenggatnya, yaitu tanggal 30 Desember 2020 pukul 7 PM atau 7 malam. Jadi di sini sudah ada, kita lihat, saya juga sudah menyerahkan dengan akun yang lainnya. Dan di sini kita akan mengevaluasi bagaimana hasil pengerjaan siswa. Apabila dalam hal ini siswa ataupun mahasiswa, kita bisa mengevaluasi atau memberikan refleksi sebuah semiotika sosial, sebuah tanda, baik itu pesannya positif ataupun berupa penyemangat atau pengoreksian atau kritik kepada siswa atau mahasiswa kita. Pertama, tadi contoh tugasnya adalah membuat mind mapping. Penunjuknya pengertian, struktur, ciri-ciri, kaidah bahasa, dan langkah penulisan. Kita lihat, sesuaikan apakah sudah benar semua ini. Kita bisa tambahkan komentar per bagian dari masing-masing poin yang sudah kita sediakan atau sudah kita sebutkan di awal tadi. Contohnya, kerja bagus, sudah terdapat pengertian. Boleh kita tambahkan selain ini kan sebuah ekspresi tulisan yang menggambarkan kita menguji siswa tersebut, yaitu sudah mengerjakan dengan baik dari satu poin saja, yaitu tentang pengertiannya. Selain itu kita bisa tambahkan emoticon atau emoji yang telah saya siapkan di sini. Misalnya kita bisa tambahkan tanda jempol seperti ini. Kerja bagus sudah terdapat pengertian. Tentunya arti jempol ini adalah sebuah kata good job atau arti untuk menyemangati siswa tersebut. Kita tambahkan komentar. Ini sudah ada. Kemudian kita teruskan ke struktur. Kita berikan komentar positif yang lain, yaitu misalnya sudah melakukan yang terbaik. Emoticon yang lain, banyak emoticon pilihan di sini, senyum. Masing-masing membuat emoticon yang lain pun tidak.
Selanjutnya ciri-ciri yang kita lakukan ke 3 yang lainnya. Terusnya bagus. Emoticon kita bedakan, tidak apa-apa. Ini abang tepuk tangan. Cara menulis atau langkah-langkahnya ya. Ini ada semua 1, 2, 3, 4, 5. Good job. Tahankan prestasimu. Selanjutnya kita bisa tambahkan emoticon atau emoji lainnya. Seperti halnya ini. Oke. Yang terakhir adalah kaidah bahasa. Jadi semua 5 elemen poin sudah tercukupi. Semua poin sudah tercukupi. Tingkatkan terus prestasimu. Lalu di sini kita bisa lihat nilai. Kita tambahkan nilai, total poinnya adalah 20 kali 5, jadi 100. Tambahkan komentar pribadi. Kerja yang sangat bagus. Posting. Kurang lebih seperti itu. Jadi sudah kita bisa menambahkan komentar, kita bisa menambahkan nilai dari masing-masing tugas per siswa atau mahasiswa yang telah mengumpulkan di bagian ini. Setelah itu kita masuk ke bagian sini, maka nilainya sudah terkunci atau berubah menjadi 100. Sudah ada komentar di sini, sudah ada nilai sesuai dengan petunjuk yang telah disediakan. Baik, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Semoga sedikit ilmu ini bermanfaat bagi semuanya. Tambahan kurang lebih untuk mengevaluasinya, apabila dengan Google Classroom sangat singkat atau sangat mudah ya dengan Google Classroom, kita bisa menambahkan komentar, kita bisa menambahkan nilai juga yang menggambarkan sebuah semiotika sosial dengan emoticon, emoji, ataupun kalimat-kalimat penyemangat siswa atau motivasi siswa. Selain dengan Google Classroom, kita bisa menggunakan Zoom Meeting ataupun dengan Google Meet. Kita bisa langsung menyemangati siswa secara virtual dalam hal ini pembelajaran online dengan kata-kata motivasi tentunya sebelum atau setelah selesai memberikan materi pembelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.